Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 7, ketemu lagi di video Miss Rizka. Nah, di video kali ini Miss akan membahas kelanjutan dari materi perbandingan, yaitu khususnya adalah skala ya. Jadi kita akan belajar tentang skala. Oke. Nah, Miss tampilkan ini peta ya. Jadi di gambar peta ini ada beberapa informasi yang bisa kita ambil. Yang itu ada beberapa kota yang terdapat di peta, mulai dari Serang, Jakarta, Bogor, Bandung, dan Cirebon. Nah, selain dari kota yang ada di peta, juga ternyata ada tertulis skala ya. Nih. Nah, skalanya di sini 1 berbanding 5.600.000. Nah, apa maksud dari skala yang tertulis di dalam peta? Maksudnya adalah, nah, peta di samping tertulis skala 1 berbanding 5.600.000, artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Ya, jadi artinya skala yang ada pada peta ini, artinya ini yang 1 adalah 1 cm pada peta. Ya, mewakili 1 cm jaraknya kedua kota pada peta. Nah, 5.600.000 ini mewakili jarak sebenarnya dalam satuan cm ya. Jadi kalau dalam peta itu satuannya selalu menggunakan cm. Nah, dengan demikian skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya ya. Jadi Miss ulang sekali lagi bahwa skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Oke. Skala 1 berbanding N. Artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili N cm jarak sebenarnya. Jadi N ini tergantung skala yang dipakai ya. Jadi tidak selamanya skala yang dipakai itu 5.600.000 ya, tidak. Jadi ini akan berbeda-beda setiap peta tergantung skala perbandingan yang digunakan. Nah, ini rumusnya skala ya, jarak pada peta atau gambar per jarak sebenarnya. Oke, atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk segitiga seperti ini. Ya. Nih, segitiga yang paling atas itu JP atau kita sebut dengan jarak peta, ya. Dan S ini adalah skala. S ini adalah skala dan JB ini jarak sebenarnya atau bisa kalian juga singkat dengan JS, boleh ya. Jarak sebenarnya. Nah, operasi antara JP dengan yang di bawahnya itu berlaku bagi ya, pembagian. Nah, operasi yang berlaku antara S dengan JB atau jarak sebenarnya ini itu adalah perkalian. Jadi kalian harus ingat ya. Nah, kita bisa aplikasikan rumus ini membaginya menjadi 3 rumus yang berbeda ya. Jadi misalnya di 3 simbol ini yang kita mau cari adalah JP, jarak pada peta. Nah, kalau yang kita mau cari adalah jarak pada petanya, maka kita tutup nih JP-nya. Berarti yang terlihat sisa S sama JB atau jarak sebenarnya. Berarti rumusnya apa untuk mencari jarak pada peta? Rumusnya adalah S, ingat tadi operasi yang berlaku, kalau S dengan JB yang di bawah berarti S dikali JB atau jarak sebenarnya ya. Itu adalah rumus mencari jarak pada peta. Nah, kalau misalnya kita yang mau cari adalah skala ya, yang kita mau cari adalah skala, kita tutup S-nya yang warna kuning, berarti yang terlihat adalah JP dan JB atau jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Makanya rumus untuk mencari skala adalah ingat operasinya ya, antara di atas sama di bawah. Berarti di sini JP, operasi yang berlaku adalah bagi. Berarti JP dibagi dengan JB atau jarak sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang kita mau cari adalah JB atau jarak sebenarnya? Berarti rumusnya adalah JP, jarak pada peta, dibagi dengan S atau skala ya.
Jadi harus memperhatikan operasi yang berlaku. Ini tidak boleh terbalik ya. Jadi harus mengingat operasi apa yang berlaku ya. Kapan dia berlaku bagi dan kapan dia berlaku kali. Ya, jadi walaupun diputar-putar nanti rumusnya, diputar-putar pertanyaannya, itu kalian bisa ya. Oke. Next ke slide selanjutnya. Oke, kita latihan ya. Nah, jarak antara Bogor dan Cirebon adalah 4 cm. Tentukanlah jarak antara Bogor dan Cirebon sebenarnya. Nah, ini yang kita maksud adalah pada peta di slide sebelumnya. Ya, di slide sebelumnya kan ada Bogor dan Cirebon ya. Nah, kalau kita ukur di peta sebelumnya itu dari Bogor ke Cirebon, itu jaraknya 4 cm. Ya, 4 cm. Nah, yang kita mau tentukan jarak sebenarnya dari Bogor ke Cirebon. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui ya. Nah, diketahui ada ini 4 cm. 4 cm itu jarak antara Bogor dan Cirebon. Dalam satuan cm berarti ini jarak pada peta ya, karena satuannya cm. Berarti JP-nya itu 4 cm. Nah, kemudian kalau kalian ingat tadi slide sebelumnya itu ada skala ya. Skalanya itu 1 berbanding 5.600.000. Oke. Nah, ini yang diketahui. Sedangkan yang ditanyakan adalah otomatis JS atau JB tadi ya. Disingkat saja JS, jarak sebenarnya. Nah, ini yang ditanyakan. Kalian masih ingat tidak tadi di slide sebelumnya tentang rumusnya ya, yang segitiga. Nih. Nah, yang di atas ini JP, kemudian di bawah adalah S dan JS atau JB ya. Nah, kita mau cari JS. Nah, kalau kita mau cari JS berarti rumusnya adalah JP dibagi dengan S ya. Nah, jadi di sini penyelesaiannya untuk mencari JS berarti rumusnya adalah JP dibagi S. Ya, jadi rumusnya jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, kita masukkan angkanya ya. JP 4 cm di sini ya, 4 cm. Dibagi skala. Skalanya kan 1 berbanding 5.600.000. Berarti kita tulis seperti ini. 1 banding 5.600.000 ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan operasi seperti ini, kalian perlu mengingat materi yang lalu ya. Di materi pecahan. Ini kan bentuknya pecahan ya. Nah, ingat tidak materinya? Pecahan kalau operasi pembagian berarti caranya diubah ya. Yang mana diubah? Tanda baginya ini, operasi baginya ini kita akan ubah menjadi kali. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah pecahan ini kita akan tukar posisinya. Yang jadi penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Ya. Nah, sini Miss tulis 4 cm. Ini bagi berubah menjadi kali dengan syarat yang tadi yang disebutkan. Ya, jadi yang pembilang ini menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Ini ya, bertukar posisi. Di 5.600.000 per 1 ya. Sama dengan. Nah, kita kali lagi nih. 4 cm kali 5.600.000. Berarti jawabannya adalah ini nolnya ada 5 ya. Oke. 4 kali 6 24 ya, simpan 2. 4 kali 5 20 tambah 2 tadi berarti 22. Bagi 1 kan tetap hasilnya 22.400.000 ya. Nah, kita tulis satuannya cm. Tuh. Nah, ingat yang ditanyakan adalah JS. JS itu jarak sebenarnya. Kalau yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka biasanya kan kita menggunakan satuan kilometer ya biasanya ya. Nah, jadi kita akan ubah yang satuan senti ini ke kilometer. Ya, semoga kalian masih ingat materi SD kalian ya tentang satuan panjang.
kita akan ubah dari sentimeter ke meter. Nah, nih Miss berikan kembali ya supaya kalian ingat. Nah, ada tangga, yang paling atas itu kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter ya. Nah, kita mau ubah dari senti menjadi kilometer. Nah, kita hitung berapa kali naik ini sentimeter ke kilometer. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini dari sentimeter ke kilometer 5 kali naik, ya berarti ini akan dibagi dengan 100.000 ya. Karena 5 kali naik berarti nolnya ada 5. Nah, berarti ini 22.400.000 dibagi 100.000 ya. Nah, nolnya bisa dicoret nih, semuanya dicoret nih. Habis kan nih, habis. Berarti sisa 224. Satuannya sekarang sudah menjadi kilometer. Nah, berarti jarak antara Bogor dan Cirebon sebenarnya adalah 224 kilometer. Ya. Oke, kita lanjut ke soal latihan yang kedua. Dua kota berjarak 120 km. Jika kedua kota itu digambar, digambar pada peta dengan skala 1 berbanding 800.000 ya, tentukan jarak kedua kota tersebut. Nah, berarti yang ditanyakan kira-kira ini apa? Ya, karena kan ada 3 poin, ada JP, ada JS, dan ada skala. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di soal ada dua kota berjarak 120 km. Ini kan kita tidak tahu nih, tidak ada kata sebenarnya atau pada peta, tapi langsung lihat saja satuannya kilometer. Nah, tadi Miss bilang, kalau satuannya kilometer berarti ini adalah jarak sebenarnya, ya, karena kalau di sebenarnya itu kan kita biasanya pakai kilometer, ya. Jadi ini otomatis adalah JS. Jadi JS-nya itu 120 km. Kemudian informasi yang kedua yang bisa kita tarik di sini diketahuinya adalah skala ya. Ada S. Skalanya itu 1 berbanding 800.000. Oke, karena JS dan skala sudah kita ketahui di soal, berarti otomatis yang ditanyakan adalah jarak pada peta atau JP-nya. Gitu, ya. Nah, rumus untuk mencari JP, kalian lihat lagi kembali yang segitiga atau mengingat kembali ya yang segitiga yang ada Miss tulis di sini di nomor 1. Kira-kira kalau kita mau mencari JP-nya berarti ini ya, kita mau cari JP berarti rumusnya adalah S atau skala dikali dengan JS atau jarak sebenarnya ya. Ini kita tulis penyelesaian. JP, jarak pada peta, berarti rumusnya apa? Skala dikali dengan JS atau jarak sebenarnya. Nah, kita kalikan ya. Nih. S, berarti 1 berbanding 800.000. Kali JS, JS itu 120 km. Nah, perhatikan baik-baik di sini poinnya. Ini kan skala 1 berbanding 800.000. Ingat tidak tadi Miss bilang, kalau skala kan kita pakai satuannya sentimeter ya. Nih, sini sentimeter. Nah, ini kilometer. Karena ini dua satuan yang berbeda, berarti kita tidak bisa langsung kalikan. Ya, atau coret tidak bisa. Jadi harus kita satukan dulu satuannya. Kita mau satukan kemana satuannya? Lihat pertanyaan. Karena pertanyaannya JP, jarak pada peta, berarti kita ubah ke sentimeter. Karena kalau jarak pada peta, berarti kan satuannya senti ya, tidak mungkin kilometer. Nah, berarti yang kilometer ini kita akan ubah menjadi sentimeter. Ya. Jadi, Miss tulis dulu skalanya 1 berbanding 800.000. Ini tidak usah diubah ya, karena memang satuannya sudah senti. Kali. Nah, ini yang berubah. 120 km diubah menjadi sentimeter. Nah, kita ke sini lagi. Dari kilometer ke sentimeter. Berarti dia turun ya. Nah, turun. Miss ubah dulu warnanya.
Nih ya. Turun 1, 2, 3, 4, 5. Sama yang tadi ya. Karena turun berarti kita akan kalikan dengan 5 kali melangkah. Berarti tetap 100.000. Gitu. Ya. Oke, berarti ini kalau kita kali 100.000, langsung saja tambah nolnya. 100.000 nolnya berapa? Ini 5 ya. Berarti kita tambah saja ini nolnya menjadi 5. Jadi 1, 2, 0. Kita tambah lagi 05. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti menjadi 12 juta sentimeter ya. Nah, ini skalanya sudah satuan senti. Ini juga JS-nya sudah satuan senti. Berarti sisa kita coret-coret sudah bisa berlaku. Nah, kita coret deh nih nolnya ya. Ini nolnya 5. Kita coret lagi di sini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisa 120 dikali 1 dibagi 8. Nah, ternyata kalau kita perhatikan angkanya yang 120 ini masih bisa kita bagi dengan 8. Ya, Miss tulis ulang di sini. Oke, 120 masih bisa kita bagi 8. Hasilnya berapa? Miss kasih kesempatan 2 menit untuk kalian mencari jawabannya. Atau Miss hitung mundur saja ya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya dari 120 dibagi 8? Oke. Miss kasih waktu. Oke, sudah dapat ya? Nah, kalau kita bagi ini 120 bagi 8 berarti jawabannya adalah 15 ya. Nah, jadi 1 kali 15 hasilnya 15. Nah, ingat tadi satuannya ini adalah sentimeter ya. Jadi jarak sebenarnya dari dua kota yang ditanyakan pada soal itu adalah 15 cm. Oh, sorry, jarak pada petanya ya, 15 cm. Bagaimana? Dengan memberikan 2 contoh skala ini, apakah kalian sudah bisa? Bisa ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jika skala pada gambar atau peta adalah 1 berbanding K, maka nih, luas sebenarnya sama dengan luas pada gambar dikali K kuadrat. Ya, jadi misalkan di skala itu 1 berbanding K, ini artinya K-nya itu bisa berupa angka berapapun ya, ini cuma simbol. Tergantung dari skala yang digunakan pada soal. Maka untuk mencari luas sebenarnya, itu bisa kita menggunakan rumus luas pada gambar ya dikali dengan K kuadrat. K ini dari sini ya. Nah, K kuadrat ya. Ini untuk mencari luas sebenarnya. Oke, kita langsung saja latihan contoh ya. Dengan desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1 berbanding 250. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 300 cm dikali 200 cm, maka tentukanlah luas taman sebenarnya. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah luas taman sebenarnya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Oke, yang diketahui di soal ada, yang pertama ada skala ya. S. Skalanya sama dengan 1 berbanding 250. Kemudian yang diketahui kembali adalah ini ya. Ukuran taman pada gambar. Ya, jadi kita tulis ukuran gambar ya. Ukuran peta atau gambar ya. Nih. 30 cm kali 20 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas sebenarnya, LS ya, luas sebenarnya. Nah, bagaimana cara mencari luas sebenarnya? Ini berbeda dengan contoh yang tadi. Kenapa? Karena yang ditanyakan di sini luas ya, bukan panjang atau bukan ukuran
pada peta, panjang pada peta atau panjang sebenarnya ya. Nah, ini kita berbicara tentang luas. Nah, kita gunakan rumus yang tadi yang Miss berikan di atas ini ya. Jadi penyelesaiannya adalah untuk mencari luas sebenarnya atau LS, Miss simbol saja ya, LS, maka kita gunakan luas pada gambar atau LP ya, dikali dengan K kuadrat kan. K kuadrat itu yang mana? Yang ini, yang 250 ya, yang skalanya, perbandingan skala pada gambar ya. Oke, kita masukkan angkanya. LP. LP yang mana? LP kan luas pada gambar. Sedangkan diketahui tadi ini cuma ukuran, ini bukan luas ya, masih ukuran panjang dan lebarnya 30 kali 20. Nah, ini kita cari luasnya. Berarti sisa dikalikan 30 cm dikali 20 cm. Nah, ini kemudian dikalikan lagi dengan K kuadrat. K kuadrat itu yang mana tadi K-nya? 250 ya, berarti 250 kuadrat. Nah, kita cari dulu hasilnya yang ini ya. 30 dikali 20 cm, berarti 3 kali 2, 6 ya, berarti 600. Nah, cm kali cm, jadinya adalah cm berpangkat 2 ya. Kemudian dikali dengan 250 pangkat 2. Berarti kita cari dulu hasilnya di sini, 250 pangkat 2 berarti 25 kali 25 ya. Ini 5, 10 tambah 2, 12, 2 kali 5, 10, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5 ya. Tambah 5, 2, 6. Nah, ada 0 juga di sini, berarti sisa ditambah 2 nolnya, berarti 6, 25, 0, 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita kalikan ini ya. Kita kalikan. Berarti jawabannya 6 dikali 625 ya. Kita hitung nolnya di sebelah kiri ini ada 2, di sebelah kanan 2, berarti totalnya ada 4 nol ya. Oke, kemudian kita kali 6 kali 5 30. 6 kali 2 12 tambah 3 15. 6 kali 6 36 tambah 1 37 ya. Oke, ini. Nah, ini satuannya apa? Sentimeter pangkat 2 ya. Sentimeter pangkat 2. Nah, kalau kita mau, kan yang ditanyakan luas taman sebenarnya. Jadi enggak usah pakai sentimeter, kita ubah lagi sentimeter. Karena ini kita bahas tentang taman, berarti kita pakai satuan meter ya. Nah, kita ubah sentimeter ini ke meter. Nah, let's tulis kembali ini ya. Oke. Ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kita mau ubah sentimeter ke meter, berarti naik berapa? 1, 2. Naik 2 kali kan? Ini kalau berpangkat 1 cuman dikali dengan 100. Tapi ingat, sentimeter di sini berpangkat 2, berarti tambah lagi nolnya 2. Jadi setiap 1 kali naik itu dia bernilai 100 ya. Jadi kalau 2 kali naik berarti bernilai tambah 2 nol lagi, berarti 10.000 ya. Nah, berarti ini karena naik berarti dibagi 10.000, berarti 37.500 ini kita bagi dengan 10.000. Nah, sisa mencoret nolnya 4 di bawah, di sini juga kita coret 4. Berarti tersisa 3750 cm berpangkat bukan sentimeter ya, meter berpangkat 2. Berarti 3750 meter berpangkat 2. Oke, bisa ya? Nah, di video kali ini Miss akan bahas cuman sampai di sini saja. Semoga apa yang Miss bahas, apa yang Miss tampilkan di video kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa bermanfaat dalam membantu kalian belajar ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Tetap semangat dalam belajar nak di masa pandemi. Miss tutup dengan Miss melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.